bertemu lagi dengan Miss Rani pada pertemuan minggu ke-7. Pada pertemuan minggu ke-7 kali ini, Miss masih menjelaskan kelanjutan dari materi minggu lalu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai reformasi gereja, rasionalisme dan Aufklärung, dan yang terakhir adalah mengenai revolusi industri. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video Miss berikut ini. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Kali ini Miss akan menjelaskan tentang yang pertama adalah reformasi gereja. Reformasi gereja berasal dari kata re, artinya kembali, dan formasi artinya adalah bentuk atau susunan yang sesuai dengan ajaran-ajaran gereja. Nah, reformasi gereja ini terjadi karena adanya atau munculnya beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terhadap gereja. Yang pertama adalah kekuasaan paus. Kekuasaan paus ini cukup besar, di mana paus ini berperan sebagai pemimpin agama dan juga sebagai kepala negara. Nah, karena ada dua peran dalam paus ini, maka memunculkan adanya permasalahan seperti perselisihan dengan raja-raja yang memimpin. Yang kedua adalah perpecahan umat Kristiani. Perpecahan umat Kristiani ini terjadi karena dilatar belakangi karena adanya kekuasaan dari kedudukan paus, di mana dari adanya kedudukan paus ini menimbulkan adanya pandangan atau pemahaman yang berbeda terhadap ajaran agama, sehingga dampaknya adalah terjadi perpecahan di agama Katolik, di mana nanti agama ini berpecah menjadi dua, yaitu Katolik dan agama Protestan atau yang dikenal dengan Kristen. Yang ketiga adalah cara hidup pemimpin agama, biarawan dan biarawati yang cukup menyimpang, di mana pada saat itu terdapat banyak pemimpin agama termasuk biarawan dan biarawati yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar pelayanan terhadap masyarakat seperti berdagang, perhotelan, dan lain-lain, sehingga hal ini menyebabkan pelayanan mereka terhadap masyarakat berkurang. Lalu yang terakhir, yang keempat, adanya surat pengampunan dosa atau indulgensia, di mana surat ini dikeluarkan dari gereja apabila ada seseorang yang membayar sejumlah uang kepada gereja, lalu maka dianggap seseorang tersebut bebas dari siksa dan dosa-dosa. Nah, ternyata penyimpangan-penyimpangan itu tadi menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Nah, kelompok-kelompok yang menolak adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut disebut atau dikenal dengan istilah kaum reformasi. Tokoh yang terkenal dari kaum reformasi ini adalah Martin Luther, yang merupakan tokoh Kristiani di Jerman. Dampak dari adanya aksi dari Martin Luther yang memprotes adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Yang pertama adalah berasal dari raja-raja, di mana raja-raja yang memimpin mereka mendukung aksi dari Martin Luther karena menganggap sebuah gerakan kemerdekaan terlepas dari ajaran gereja. Namun sebaliknya dengan gereja sendiri, mereka menganggap bahwa Martin Luther merupakan tokoh yang murtad dan mereka mengucilkan Martin Luther. Akhirnya dampaknya adalah munculnya agama dari agama Katolik, yaitu Kristen atau Protestan. Nah, untuk selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang rasionalisme dan Aufklärung. Sebenarnya secara garis besar pengertian dari Aufklärung dan rasionalisme ini
sama, yaitu berhubungan dengan rasio atau akal pikiran. Nah, perbedaannya adalah Aufklärung atau Enlightenment ini atau zaman pencerahan ini adalah di mana masa orang-orang atau manusia berpikir menggunakan akal pikiran. Nah, sedangkan rasionalisme merupakan suatu paham dengan memfokuskan kepada rasio atau akal manusia. Contohnya seperti sesuatu yang tidak sesuai dengan akal pikiran atau mungkin berhubungan dengan mitos misalnya, maka dianggap tidak benar. Itu adalah rasionalisme. Tokoh-tokoh dari paham rasionalisme dan Aufklärung ini sangat banyak. Ya, bisa kita lihat contohnya di Indonesia adanya Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu. Nah, untuk tokoh-tokoh yang lain silahkan kalian garis bawahi di buku teks kalian masing-masing. Tokoh-tokoh apa sajakah yang ada di masa Aufklärung dan memiliki paham rasionalisme. Baik, yang terakhir adalah tentang revolusi industri. Revolusi industri merupakan pembaharuan atau inovasi di bidang industri. Revolusi industri ini berkembang di negara Inggris. Jadi, negara Inggris merupakan negara pelopor adanya revolusi industri. Revolusi industri ini intinya adalah suatu paham pembaharuan atau inovasi yang dulunya orang-orang membuat suatu barang atau menghasilkan barang dengan cara manual atau dengan tangan manusia dirubah menjadi sistem mesin. Jadi semua alat-alat yang dihasilkan itu menggunakan mesin. Nah, revolusi industri ini berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama adalah faktor politik, di mana faktor politik ini didominasi adanya perang Mawar. Dampak dari adanya perang Mawar ini menimbulkan adanya golongan-golongan baru di masyarakat di Inggris. Contohnya adalah munculnya kaum bangsawan baru. Kaum bangsawan baru ini terdiri dari seperti pedagang kaya, petani yang sukses, dan lain-lain. Nah, golongan-golongan bangsawan baru ini mereka lebih mengutamakan kemajuan di bidang ekonomi atau industri. Lalu faktor yang kedua adalah sosial budaya. Faktor sosial budaya ini dipengaruhi lagi oleh beberapa faktor seperti adanya revolusi agraria atau tentang sistem tanah. Lalu adanya Inggris sebagai negara yang kaya akan bahan dasar industri. Lalu yang terakhir adalah modal yang cukup banyak. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor budaya dan teknologi, di mana pada masa revolusi industri ini banyak ditemukan alat-alat atau alat-alat yang diciptakan oleh beberapa tokoh. Jadi mereka mulai mengembangkan atau menginovasi alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Nah, itu tadi adalah penjelasan Miss mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian baca kembali penjelasan-penjelasan yang tadi sudah Miss jelaskan di buku teks kalian masing-masing. Jika perlu, kalian garis bawahi seperti tokoh-tokohnya, dampaknya, dan latar belakang dari paham-paham atau peristiwa-peristiwa yang sudah Miss jelaskan. Karena minggu depan kita akan small test.
test. Nah, untuk hari ini kita akan mengerjakan latihan kuis yang sudah disediakan di Edmodo. Kalian silahkan kerjakan dengan teliti dan sebaik mungkin ya. Sampai bertemu di small test minggu depan. Selamat belajar, see you!